Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas manajemen 3M, Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati. Yang beranggotakan yang pertama, Muhammad Slamet Riyadi dengan NPM 117020410. Yang kedua, Aldi Johdian dengan NPM 117020411. Yang ketiga, Bagus Eka Haryanto dengan NPM 117020413. Yang keempat, Rijeka Hirniansa dengan NPM 117020414. Yang kelima, Lula Rulianti dengan NPM 117020415. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Ana Susana SEMM. Di sini kami akan sharing bagaimana sih solusi kreatif bagi bisnis perseorangan agar tetap bertahan pada masa pandemi COVID-19 ini. Sejak penyebaran virus corona di Indonesia semakin meluas, pemerintah membuat kebijakan social distancing. Work from home itu akan berdampak kepada bisnis karena membuat pembelian di tempat dan keuntungan penjualan menurun drastis. So, kami akan share bagaimana sih cara menghadapi pandemi COVID-19 ini bagi bisnis perseorangan. Apa saja yang harus kita lakukan? Keep for watching, stay tuned. Tips yang pertama adalah patuhi protokol kesehatan. Jika bisnis kita tidak memungkinkan untuk menerapkan work from home, kita bisa menerapkan sistem shift pada karyawan. Jadi yang biasanya ada 10 karyawan yang bekerja dalam satu waktu, kita bagi 2, jadi ada 5 orang karyawan saja dalam satu waktu. Di dalam toko, lakukan juga social distancing. Beri jarak minimum 1 meter, entah itu jarak antar karyawan ataupun jarak antar pelanggan. Kita juga bisa sediakan tempat cuci tangan, sediakan hand sanitizer, dan wajib menggunakan masker sebelum memasuki toko. Itu semua diatur, kasih kebijakan yang intinya untuk melindungi. Tips yang kedua adalah optimalkan promosi di sosial media. Kita harus aktif dan rajin dalam mempromosikan produk kita, menginformasikan promo-promo kita lewat sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tujuannya agar kita tetap terhubung dengan pelanggan, sehingga pelanggan bisa selalu melihat setiap saat tentang produk-produk yang kita jual. Pada era digital ini, mau tidak mau kita harus berusaha bisa menggunakan sosial media agar kita mampu bersaing dan bisnis kita tetap bisa bertahan. Membuat konten-konten positif dan kreatif. Gunakan media sosial kita dengan membuat konten video bagaimana menjaga diri dari virus. Jika kita menjual fashion, buat konten video tutorial mix and match bermasker dengan hijab atau fashion trendy yang kita jual, lalu kita upload ke YouTube, Instagram, atau sosial media lainnya agar produk kita lebih dikenal lebih luas. Edukasi tim untuk berkreasi. Memanfaatkan keahlian diri sendiri, karyawan, dan keluarga untuk melakukan inovasi produk atau menciptakan produk baru agar bisnis semakin berkembang dan mendapat tambahan keuntungan. Recall customer lama. Menyebarkan informasi dengan mengirimkan pesan kepada pelanggan yang sudah pernah membeli produk kita melalui kontak SMS, WhatsApp, ataupun email yang pernah digunakan saat membeli produk sebelumnya untuk memberitahu informasi promo dan mengajak pelanggan agar memesan kembali produk lewat online. Beralih sementara ke usaha lain dengan modal yang lebih kecil. Misalnya mencoba usaha makanan rumahan yang semi. Jadi contohnya empek-empek yang dijual mentah dengan bumbu terpisah. Jadi pelanggan bisa memasak sendiri di rumah secara hangat. Kemudian bisa juga mencoba usaha menjual masker kain kreasi sendiri. Optimalkan online delivery.
bekerja sama dengan Grab atau Gojek dan startup seperti Shopee. Jadi, tawarkan produk kita untuk online delivery agar pelanggan bisa membeli produk saat berada di rumah tanpa harus ke toko. Apabila tidak memiliki jasa delivery sendiri, daftarkan kedai kita ke GoFood atau GrabFood. Jika barang bisa melalui Shopee dengan pengiriman JNT atau JNE dengan sistem pembayaran online sehingga pelanggan lebih aman. Berikan promo dan tawaran menarik, yaitu dengan memberikan diskon, adakan buy one get one free, memberikan kupon gratis ongkir, berikan masker gratis untuk pembelian produk lebih banyak. Jika usaha di bidang jasa, misalkan jasa wedding, tawarkan isi reschedule atau pemesanan undangan dan lain-lain, agar pelanggan lebih tertarik saat kondisi seperti ini yang belum tahu sampai kapan waktunya. Lakukan penghematan atau efisiensi dengan cara yang pertama, menekan biaya operasional dan produksi dengan hemat tagihan air, listrik, dan lain-lain. Yang kedua, mengoptimalkan layanan delivery order sehingga tidak butuh banyak karyawan atau jam kerja karyawan hanya setengah dari waktu jam kerja normal. Yang ketiga, memanfaatkan persediaan barang yang ada. Tunda pengeluaran untuk belanja modal yang menguras dana besar. Sekian tips agar bisnis kita tetap bertahan dalam pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan semoga pandemi ini bisa cepat segera berakhir. Stay safe, keep healthy. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.